kita masih menunggu yang lain ya, jadi mohon bersabar. Baru 10 orang mahasiswa yang baru gabung. Ya, terima kasih bergabung Mas Agus Idam Jumhari, Adinda Rahma, Mutiara Musdalifah, Budi Pradana, Siti Ulfa, ya, terus Muhammad Julian, Aldi Yansah. Sudah 17 orang ya. Tidak terlalu. Sudah 20 orang, kita menunggu lagi. Mudah-mudahan bisa segera kita mulai. Buat toleransi 5 menit ya.
22 ya jamnya. Masih sudah 23 orang. Kita tunggu 2 menit lagi ya, 1 menit lagi. Ngomong apa sih dia? Baterai lemah. Oh my god. Ternyata nggak di. Bapak belum ngomong apa-apa dari tadi, Pak. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Tajud takbir bersih. Ada kawan gabung ya. Jadi terima kasih sudah standby bergabung untuk sesi pertama dan kedua. Ya, jadi untuk mata kuliah kita nih ya 1 kali tatap muka itu dihitung 2 sesi ya. Dan mata kuliahnya adalah mata kuliah Pancasila dan PKN. Jadi kurang lebih kita ada 14 kali tatap muka ya, sahabat semua. Makanya di sesi pertama ini saya akan memberikan banyak penjelasan ya terkait dengan materi, kemudian dengan pola pembelajaran ya dan aspek-aspek terkait lainnya, termasuk sistem penilaian yang nantinya akan diberikan kepada semua mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Pancasila dan PKN ini. Ya, jadi untuk Jakarta Utara kalau tidak salah gabungan 3 kelas ya untuk mata kuliah Pancasila dan PKN, kurang lebih ada 40-an lah ya. Dan terima kasih sudah dibuat grup WA-nya. Ya, jadi nanti pola komunikasi kita itu tidak saja melalui perkuliahan seperti ini ya, tetapi kita memanfaatkan sumber daya yang lain, termasuk juga nanti by email ya, juga koordinasi ataupun penilaian lewat WA gitu ya. Nah ini saya yakin sahabat-sahabat semua sudah memahami sistem yang berlaku di kampus kita dalam hal penilaian. Ada 2 sih. Jadi aspek kehadiran, kemudian tugas formatif, ya UTS, UAS, itu adalah satu hal yang secara umum sahabat-sahabat sekalian saya yakin sudah paham ya. Cuma memang nanti untuk mata kuliah kita Pancasila dan PKN ini pola penilaian untuk UAS dan UTS dan UASnya nanti dalam bentuk seminar. Nah, apa-apa saja yang akan diseminarkan ya nanti akan saya jelaskan ya. Dan juga ada bentuk-bentuk penugasan, bentuk-bentuk analisa kasus ya. Nah, dan saya kira itu hal yang biasa lah buat sahabat semester 5 itu sudah nggak asing lagi pola-pola perkuliahan seperti itu ya.
Dan tahun ini ya, semester ini untuk perkuliahan Pancasila dan PKN itu beda polanya dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya mungkin lebih banyak dosen yang menjelaskan gitu ya dalam setiap sesi perkuliahan. Tapi untuk di semester ini ya justru lebih banyak mahasiswa yang dituntut untuk lebih aktif dan proaktif ya. Karena ini nanti pada akhirnya akan berdampak pada implementasi daripada apa yang sudah dipelajari oleh sahabat sekalian. Jadi kalau ibaratnya orang diceramahin kalau semester 5 mah sudah bosan, sudah jenuh barangkali ya. Nah, disinilah nanti saatnya sahabat-sahabat semua bagaimana membangun tim ya dari tugas kelompok gitu ya, team building atau kebersamaan dalam sebuah tim, termasuk juga dituntut ya, tanggung jawab dari masing-masing individu karena ada namanya tugas individu, ada tugas kelompok gitu ya, yang mana tanggung jawab daripada sahabat semua sebagai mahasiswa itu sangat-sangat dituntut ya. Bagaimana mungkin kita akan dinilai baik oleh orang lain kalau kita sendiri tidak punya tanggung jawab gitu ya. Ya, sekedar mengingatkan link untuk absensinya sudah di-share itu di grup ya, silakan nanti diisi ya untuk bisa nanti masuk Google Drive ya. Siapa yang hadir, siapa yang tidak ya. Dan apa namanya, kalau ada catatan khusus dari sahabat sekalian ya, mungkin ada yang sakit gitu ya, bisa dikonfirmasi ke saya, bisa di Japri atau bisa lewat grup ya. Karena memang kalau ketidakhadiran karena sakit atau karena faktor yang lain, ya saya khawatir itu tidak terdeteksi gitu ya. Jangan sampai nanti digeneralisir tidak hadir alfa gitu ya. Itu namanya tidak fair. Ya. Baik sahabat sekalian, saya yakin dari sahabat semua sudah dapat informasi dari akademik, siapa yang akan mengasuh atau mengampu mata kuliah Pancasila dan PKN ini ya. Di alhamdulillah saya diberikan amanah oleh PLJ Jakarta Utara, dan ini tahun kedua saya misi di PLJ Jakarta Utara untuk Pancasila dan PKN. Kalau saya memang lebih banyak di kampus Bekasi ya, di Bekasi. Tapi di era pandemik ini ya bisa lintas wilayah gitu ya. Baik sahabat sekalian, untuk ketua kelas sudah ditunjuk siapa? Boleh tahu informasi mungkin? Ada ketua kelas? Untuk anak idam, Pak. Mas Budi ya? Budi Pradana ya? Enggak, bukan saya. Oh, bukan. Agus Idam, Pak. Lalu siapa yang ditunjuk dari akademik? Agus Idam, Pak, untuk IKA 331. Oh iya? 3431. Belum Ya, nampak ya? Belum muncul, belum hadir? Ketua kelas? Sudah. Oh, Mas ya. Agus Idam Jumhari. Oh, lagi OTW kayaknya. Lagi sibuk sekali beliau. Ya. Ya, baik. Jadi tetap hati-hati kalaupun sedang dalam aktivitas ya. Saya bisa maklumi. Ya, tapi sedapat mungkin buat sahabat semua, kecuali yang kerja loh ya. Kecuali yang kerja karena sip-sipan, saya bisa maklumi untuk kelas malam gitu ya. Tidak sedikit mahasiswa kita yang ya karena dia tugas shift malam, dia sambil kerja sambil mendengarkan materi perkuliahan. Luar biasa, kita apresiasi mereka. Baik, sahabat sekalian, langsung saja saya untuk sesi pertama dan kedua ini lebih banyak pada aspek-aspek teknis gitu ya. Jadi belum masuk nanti pada materi ataupun pembahasan sesuai dengan RPS kita atau sesuai dengan silabus gitu ya. Nah itu nanti pada akhirnya lebih banyak dikerjakan oleh sahabat sekalian secara individu maupun secara kelompok. Ya baik, saya sendiri Syarifuddin ya, saya sudah kurang lebih berapa tahun, 23 itu sejak 2003 ya, jadi lumayan lama lah ya. Dan memang lebih banyak karena home base-nya di kampus Bekasi. Ya. Dan untuk perkenalan atau taaruf yang lain silakan nanti bisa lewat Japri ya. Ya. Oke, saya langsung share aja ya untuk beberapa penjelasan ya terkait dengan mata kuliah kita
ya, dan hal-hal yang terkait di dalamnya ya termasuk materi yang akan kita pelajari. Ya. Saya bisa share. Bapak, maaf, Iya, iya, izin iya. bertanya, untuk Oh, silakan. absen kelas KA 053 itu melalui manual atau gimana ya Pak? Soalnya nggak bisa bikin link Oh, begitu. gitu ya. Iya, Belum masuk di link ya, belum? belum ada link-link seperti yang Ika ini Pak. Kita Oh, biasanya gitu. manual, gimana Pak? Adinda Rahma ya. Saya catat Eh, dulu ya. ya Rahmawati Pak, maaf itu cuma nama Oh, itu. Iya, namanya Rahmawati. iya. Kelasnya KA Ika KA KA 053 Pak. 05 KA 053 ya. Iya, betul. Iya, untuk link absensi kelas ya. Iya, itu bagaimana Pak? Apakah manual dulu atau bagaimana? Nggak apa-apa kalau memang belum ada yang format online-nya bisa manual nanti. Ya saya minta tolong juga Mbak Rahmawati untuk bisa mengecek, bantu cek ya karena kalau saya belum hafal nih. Ya, dan memang agak susah menghafal karena di sini tidak muncul di nama itu tidak muncul kelasnya ya. Jadi biar sahabat-sahabat sekalian yang saling mengenal, oh ini kelas saya, ini kelas saya, ini kelas saya gitu ya. Bisa nanti dibantu dengan manual ya tidak masalah ya sampai nanti ada yang inisiatif untuk membuatkan formnya gitu ya supaya nanti tidak menyulitkan ya kita gunakan tools yang lain lah ya jadi tidak terpaku pada satu tools saja ya dan juga saya pun nanti akan buat laporan ya dari apa yang ada gitu ya termasuk juga tensi di Smart Lecture ya, betul-betul laporan setiap sesi perkuliahan kita. Ya, jadi Baik, intinya sahabat sekalian, terima kasih Pak. ya ada lagi Mbak Rahma, Mbak ya? Sudah Pak, terima Oh kasih. cukup, baik. Ya, terima kasih. Ya, jadi buat sahabat semua, eh, hal penting yang harus kita pahami bersama ya karena kita sistem kuliah online gitu ya. Maka sebetulnya ada beberapa tata tertib yang saya kira berlaku untuk semua PLJ. Ya. Jadi sedapat mungkin ketika kehadiran pada saat awal tidak hanya menampakkan profil, juga videonya diaktifkan. Kemudian baru nanti pada sesi akhir diaktifkan lagi videonya, ya. Kenapa demikian? Ini salah satu di antara penilaian untuk attitude ya. Saya yakin sahabat-sahabat semua paham lah attitude gitu ya. Bagaimana mungkin kita bisa menilai performance seseorang, ya, sikap seseorang kalau saat tatap muka, ya, saat sesi online seperti ini nggak nampak. Nah, saya yakin sahabat sekalian bisa paham, ya. Ya kita tidak tahu sifat karakteristik seseorang gitu ya. Tapi harapan kita bahwa pribadi-pribadi kita ingin menjadi pribadi yang baik. Jadi jangan sampai nanti ada pesan bahwa oh si ini tidak hadir, kenapa dihitung hadir misalnya. Si ini tidak muncul kok dia mengaku hadir. Nah, itu hal-hal yang mungkin sederhana gitu ya, tapi ini menyangkut nilai moralitas. Kalau dalam bahasa itu nilai-nilai akhlak, kejujuran, ya. Jadi kejujuran itu satu hal yang sangat penting yang harus kita junjung tinggi. Ya. Kenapa? Karena nilai-nilai ini nanti akan mengejawantah di dalam aktivitas keseharian kita. Ya. Nanti sahabat-sahabat sekalian, kalau Anda sudah terjun ke dunia kerja, terjun ke masyarakat, ya, kalau selama mahasiswa, selama kuliah, ya mohon maaf mengabaikan nilai-nilai kejujuran, ya saya khawatir, ya, akan muncul figur-figur yang curang, figur-figur yang culas, ya. Ya makanya dulu kan KPK itu punya program namanya kantin kejujuran di sekolah-sekolah SMA atau SMK gitu ya. Tapi sayangnya program itu tidak bertahan lama, saya nggak tahu kenapa. Ya, apakah karena memang
mendidik orang untuk menjadi jujur itu susah. Nah, ini memang problem juga gitu ya. Tapi saya yakin buat sahabat semua ya, dengan pemahaman nilai-nilai religius, ya pemahaman nilai-nilai moral, apalagi yang kita bahas, yang kita kaji ini adalah tentang Pancasila gitu ya, di mana nilai-nilai kejujuran adalah bagian yang terpenting, nah, nilai-nilai ketuhanan ya. Kenapa kejujuran itu bagian dari bentuk pengabdian kita kepada Sang Khalik ya. Oke ya, baik sahabat kalian, saya share penjelasannya dulu ya terkait materi kita. Ya, bisa dilihat ya, tampilannya bisa dilihat. Bisa Pak. Ya. Ya, jadi namanya itu Playbook Perkuliahan Pancasila dan Kewarganegaraan ya. Jadi ini memang hal yang baru diterapkan pada semester ini ya, khususnya untuk mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya. Nah, kenapa mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan ya, mata kuliah Pancasila dan PKN ini ya? Ya, karena memang ada dasar hukumnya. Jadi kita nggak bisa tidak, gitu ya. Kalau kita menolak ya pasti ada konsekuensi. Kalau kampus tidak menerapkan pasti akan ada konsekuensi. Kenapa? Karena ini ada dasar hukumnya ya, terkait dengan pedoman pelaksanaan mata kuliah wajib ya pada kurikulum pendidikan tinggi. Dan di antara mata kuliah wajib itu adalah Pancasila dan PKN ya. Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Ini diantaranya yang mengikat kita ya, masyarakat di kampus atau masyarakat di perguruan tinggi ya. Kemudian ini perlu penjelasan juga buat sahabat semua terkait dengan Pancasila gitu ya. Saya yakin kita sudah belajar ya Pancasila itu sejak SD. Kalau dulu saya masih ingat namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Kemudian masuk ke usia SMP, juga kita belajar mata pelajaran itu, ya, apakah itu namanya PMP atau namanya PPKN gitu ya. Kemudian di mahasiswa pun S1, SMK, SMA, mahasiswa belajar lagi mata kuliah Pancasila, ya. Persoalan nama ya mungkin banyak mengalami perubahan ya seiring dengan perubahan di dalam kurikulum ya. Nah, jadi intinya buat sahabat semua, buat kita semua ya, sebagai warga belajar bagaimana mata kuliah Pancasila ini memberikan pemahaman kepada kita ya, kemudian kita menghayati dari apa yang kita pahami untuk kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita. Karena nilai-nilai Pancasila ini sungguh luar biasa gitu ya. Jadi seluruh nilai kehidupan kita itu termaktub di dalam lima sila, Pancasila, 5 sila. Bahkan dunia luar, ya luar negeri mengakui Pancasila ini adalah salah satu falsafah yang sangat simpel ya, tapi punya makna yang sangat dalam gitu ya. Nah, jadi buat sahabat semua, sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya, maka kita dituntut untuk paham, mengerti, menghayati, dan mengamalkan. Ya, dulu ada namanya P4 ya, eranya Pak Presiden Soeharto gitu ya, sebelum era Orde Baru. Jadi itu bahkan menjadi Pancasila itu asas tunggal pada era Orde Baru. Jadi sangat-sangat dijadikan sebagai satu rujukan yang sangat penting ya. Dan di dalam pendidikan saat itu dikenal dengan istilah P4 ya, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila
ya bahkan sampai kepada tingkat pejabat ya yang masuk ke Lemhanas itu wajib ditatar istilahnya ya, bahkan dulu namanya penangkaran, paling ada apa paling tidak ada yang 1 pekan, ada yang 2 pekan gitu ya. Nah ini ya, jadi sedemikian penting Pancasila ini, sehingga dia ya di semua level pendidikan dia diberikan ya, tinggal polanya saja yang berbeda gitu ya, ataupun materi atau metodenya saja yang berbeda ya. Oke baik, apa namanya, sementara saya kirimkan nanti lewat WA group ya. Udah pasti nih banyak ceritanya. Ini orang ngantuk. Ya, di grup saya kirim. Saya agak berjalan juga bisa lihat gitu ya. Ya, untuk sementara saya mohon maaf saya agak di belakang dulu. Ini bisa dilihat playbook yang sudah saya kirim di WA group ya. Anda buka-buka dulu baru nanti saya lanjutkan sebentar ya. Ya silakan dibuka dulu yang ada di WA grupnya ya. Nah, itu saya sudah kirimkan bentuk PowerPoint-nya ya. Oke, baik. Ini mah kelasnya si Julian sama kelasnya si, kalau kayak gini ada si itu tuh. Apa? 331 yang belum absen dulu. Apa? Mama. Ntar gue. Mau beli apa? Oke. Gue ketua, kan ketua. Iya Pak, iya. Kenapa lo? Kenapa Bud? Satu gelas gede mah. Udah bakal tahu Pak Ketua. Rasanya Pak Ketua. Oh. Pak Idam. Iya. Kayaknya OTW mulu nih. Udah ketemu mulu. berisik OTW Julian. kemana? Kayaknya jalan terus nih. Tahu, Idam jalan mulu. Pura kan Yang Idam. penting kan hadir. Kayaknya udah cair nih Idam. Tahu cair nggak Ada air mau. aja. Gimana sih? Gajian juga Bud, absen gue udah belum, Bud? belum. Yang ada yang share ini ya, apa share absen di WA ya, di grup. Kemarin Iya gua Bapak habis- Guru. Iya Bapak Kemarin Guru. apa nih? Anissa Kenapa Bud? dan chat pribadi aja. Iya Pak Guru. Iya kan kawan komitenya pribadi Bu. Di grup. Pada mulai nih Idam. Padiwan, Pak Guru Padiwan, nyasar nih Padiwan nih.
Dam, buka WA, Dam. Udah berniat mau sholat, bisa makanan cus. Dua jam. Oh my god. Belum makan, udah pusing dengerin doang. Oh belum ngomong tadi guys. Oh my god. Dan gua pastiin ceramah nanti nih. Sudah kirimkan di WA Group materi yang sedang kita bahas ini ya, supaya nanti juga sahabat sekalian sewaktu-waktu bisa buka, bisa baca ya. Dan kalaupun memang ada hal-hal yang perlu penjelasan, bisa dijapri langsung ke saya gitu ya, terkait dengan hal-hal apa saja yang harus dijelaskan. Baik sahabat sekalian, kita lanjutkan ya. Tadi Pancasila saya sudah uraikan, dan kita sudah belajar Pancasila ini sejak, ya katakanlah sejak SD, SMP, SMA ya, sampai sekarang ya. Bahkan mahasiswa S1 juga masih harus belajar lagi tentang Pancasila gitu ya. Termasuk juga D3 belajar lagi tentang Pancasila dan PKN. Nah, Pancasila sudah selesai, kita masuk ke PKN ya, pendidikan kewarganegaraan ya. Pendidikan kewarganegaraan ya. Nah, ini mohon maaf kalau untuk di Google Meet ya, kalau ada notifikasi masuk sementara sedang sharing, screen sharing ya, jadi saya bisa nggak bisa respon dulu ya, karena harus tutup stop sharing baru mengizinkan yang masuk, sehingga nanti putus nyambung ya. Jadi mohon maaf yang masuk agak belakangan setelah sharing materi, nanti notifikasinya bisa belakangan ya. Oke, baik sahabat sekalian, untuk pendidikan kewarganegaraan ini ya lagi-lagi berhubungan dengan Pancasila gitu ya. Jadi bagaimana memberikan pemahaman kepada kita semua ya, terutama para mahasiswa tentang Pancasila itu sendiri ya. Jadi Pancasila di negeri ini perjalanannya sudah cukup panjang ya. Kalau resminya pemerintah itu 1 Juni 1945 yang dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila. Ya agak aneh memang ya, nanti Anda bisa telusuri itu sejarahnya. Padahal sejak bulan secara resmi Pancasila itu dibacakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya. Ini bukan Juni. Juni itu belum matang. Orang mengatakan Juni itu konsep Pancasila yang belum matang. Ya, tapi terkesan dipaksakan ya, karena kaitannya dengan karena kedudukannya Bung Karno sebagai presiden, dan yang menetapkanlah adalah anaknya yang kebetulan saat itu jadi presiden. Ya, sehingga ditetapkanlah Pancasila lahirnya 1 Juni tahun 45. Ya, padahal secara resmi Pancasila diumumkan, dibacakan itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya, jadi setelah proklamasi kemerdekaan, ya, kemudian bersidanglah mereka para founding father kita, dan itulah 18 Agustus dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana di dalamnya itu ada terkandung Pancasila di alinea keempat. Ya. Jadi orang banyak yang mengatakan kenapa tidak tanggal 18 Agustus, kenapa tanggal 1 Juni, sementara konsep Pancasila
yang dibacakan pada tanggal 18 Agustus 45 dengan 1 Juni 45 itu adalah hal yang berbeda. Ya, ini boleh sejarah kita dikritisi gitu ya. Itu terkait dengan Pancasila ya. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Ya. Memang Undang-Undang Dasar Negara ini ya juga lagi-lagi secara resmi itu disusun, dibentuk ya tahun 1945. Tetapi ternyata sudah komat ya. Ya, jadi ternyata ya Undang-Undang Dasar Negara kita ya itu mengalami 4 kali amandemen. Ya. Jadi sejak 99, sejak reformasi ya. Kemudian 2000, 2001, 2002 itu mengalami 4 kali amandemen. Dan bahkan wacana saat-saat sekarang ini ya, Undang-Undang Dasar Negara ini juga mau diamandemen. Ya, sudah wanti-wanti yang salah satu pasal krusial yang diamandemen itu terkait dengan masa perpanjangan kekuasaan presiden. Ini bisa rame nanti ya. Jadi Undang-Undang Dasar 45 ternyata juga bukan sesuatu yang sakral, gitu. Bukan sesuatu yang saklek. Ya, dia bisa saja berubah seiring sejalan dengan perkembangan waktu, ya, perubahan peristiwa sejarah yang terjadi di negara kita. Ya. Dan termasuk ketika peristiwa reformasi tahun 1999 itu juga mempengaruhi, ya, lembaga negara, lembaga tinggi negara, kedudukan, fungsi dan sebagainya. Dan itu, ya, secara langsung juga merubah pasal atau ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Itulah yang disebut amandemen. Ya, amandemen itu boleh dikatakan perubahan. Ya. Dan juga yang kita kaji di dalam konsep kewarganegaraan ini ya pemahaman kita kaitannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi banyak orang teriak ya NKRI harga mati. Ya, tapi ternyata dia tidak paham kapan NKRI lahir, siapa orang-orang yang berjasa mencetuskan lahirnya NKRI gitu. Atau siapa orang-orang yang berjuang dengan gigih untuk mempertahankan NKRI. Nah, ini seringkali orang lupa. Ya, sejarahnya lupa, ya. Dia teriak-teriak NKRI, ya, tapi pada kenyataannya dia justru mengkhianati NKRI. Nih, maling teriak maling orang bilang, ya. Koruptor teriak NKRI, ya. Koruptor teriak Pancasila. Ini kan ironis. Ya, bahkan sekarang koruptor bisa jadi komisaris gitu ya. Ya, koruptor bisa diangkat sebagai pejabat. Nah, ini kan aneh negeri kita sekarang. Nah, di sinilah mahasiswa dituntut daya kritisnya. Ya. Jadi jangan sampai orang teriak NKRI tapi justru dia sendirilah yang menggerogoti NKRI gitu. Ya, teriak saya NKRI tapi ternyata dia koruptor, dia pengkhianat bangsa. Nah, ini yang terjadi di negeri ini. Ya. Kemudian konsep Bhinneka Tunggal Ika. Ya, dan implementasinya tentu dalam kalau bagi mahasiswa ya, bagaimana mahasiswa Indonesia ini adalah mahasiswa yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Ya. Mahasiswa yang bangga dengan tanah airnya, mahasiswa yang bahkan suatu saat dia harus rela berkorban membela dan mempertahankan tanah airnya. Ya, ini kan nilai-nilai ini yang harus terus tumbuh. Ya, jangan sampai nilai-nilai kecintaan kepada tanah air luntur. Kenapa? Karena kita lebih cinta budaya asing, pop, apalagi itu produk asing, film, seni budaya, karya-karya musik dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya kita lupa bahwa kita juga punya sumber kekayaan luar biasa. Ya, nanti masuk dalam bahasan tentang wawasan Nusantara. Ya, intinya buat sahabat sekalian, para mahasiswa, ya, bagaimana di dalam diri kita, ya, tumbuh, ya, rasa cinta tanah air, memiliki rasa kebangsaan,
ya, dan termasuk bagaimana kontribusi kita, apa yang bisa kita berikan untuk bangsa dan negara kita. Jadi jangan sampai kita justru jadi sampah masyarakat, ya, menjadi orang yang merusak nilai-nilai moralitas bangsa, ya. Itu artinya sama aja kita merusak nilai-nilai Pancasila itu sendiri, ya. Oke ya, baik sahabat sekalian. Jadi ini definisi yang singkat tentunya, ya. Definisi yang lain tentu banyak dari para ahli, ya, menjelaskan tentang apa itu Pancasila, apa itu kewarganegaraan, ya. Ya kenapa? Ya karena memang seiring dengan perkembangan waktu, perkembangan zaman, bisa saja ada ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, ya, yang mana itu bisa memperkaya daripada konsep Pancasila itu sendiri dan juga konsep tentang kewarganegaraan. Ya. Oke ya, nah, saya lanjutkan. Nah, substansi mata kuliah yang akan kita kaji, ya, untuk Pancasila. Yang ada 7 poin di sini. Ya. Yang pertama terkait dengan pengantar pendidikan Pancasila. Pak, mohon maaf, slide-nya nggak keganti, Pak. Ya? Oh gitu? Slide-nya Mungkin jaringannya, ya? Mungkin jaringan di tempat Anda. Ya, kalau di saya ini ganti-ganti. Bisa. Enggak, Pak. Di sini juga, Pak. Nggak bisa diganti. Di sini juga nggak bisa diganti. Bapak di Bapak full nggak screen berganti, nggak, Pak. Pak? PowerPoint-nya Bapak di full screen nggak? Di full screen nggak? Oke, saya stop sharing dulu ya. Saya refresh lagi coba deh. Ya, saya coba deh. Saya stop sharing dulu. Gak apa-apa. Kalau masih tidak bisa, Pak, di all sharing aja, Pak. Gimana? Soalnya Pak, di all sharing, berbagi semuanya. Gitu. Seluruh raya. Iya. Saya coba lagi deh. Saya coba lagi. Ya. Ya, coba, Pak. Nah, gimana? Mudah-mudahan sudah bisa dilihat. Sudah, Pak. Sudah. Oke ya. Jadi nggak usah di full screen aja ya. Yang penting bisa dibaca lah ya. Baik, substansi. Nah, substansi itu artinya hal-hal yang pokok ya. Nah, kalau ditanya apa sih itu substansi? Substansi itu adalah hal-hal yang pokok yang memang bagian penting, bagian tak terpisahkan dari apa yang harus kita ketahui atau dari apa yang harus kita kaji gitu ya. Ya. Ya, untuk Pancasila substansinya di sini ada 7 poin. Ya, nanti juga saya akan coba saya kirimkan ininya, ya, buku referensinya yang diterbitkan oleh Dikti, ya, dan itu menjadi pegangan wajib, ya, buat mahasiswa untuk mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan, ya. Jadi nanti linknya bisa dibuka, kemudian Anda bisa download. Ya. Formatnya format PDF. Ya, untuk Pancasila itu diawali dari pengantar. Ya. Sejarah, konsepsi, ya, sampai termasuk di dalamnya adalah penjabaran dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri, ya. Butir-butir ataupun bentuk-bentuk real yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ya, karena setiap sila itu dari Pancasila itu ada namanya butir-butir Pancasila. Artinya yang nilai-nilai yang bisa kita lakukan sebagai perwujudan dari sila-sila tersebut. Ya. Nah, kalau di pengantar ini ya masih global sifatnya, ya, termasuk tadi itu sejarah. Ya, karena ternyata banyak kontradiksi, ya, kaitan dengan penetapan lahirnya Pancasila 1 Juni tahun 45, ya. Nah, jadi kalau bicara tentang pendidikan, pengantar pendidikan Pancasila pasti ya hal ihwal, ya, termasuk nilai-nilai yang digali, ya, ini yang tidak boleh kita lupakan, ya, nilai-nilai yang digali oleh para founding father kita ketika mereka menyusun, ya, Pancasila ini. Kan banyak konsep itu, dari Muhammad Yamin konsepnya begini, dari Bung Karno konsepnya begini, ya.
Kemudian dari tokoh-tokoh yang lain juga mereka punya usulan konsep gitu ya terkait dengan Pancasila. Disitulah kita kaji dari pengantar ya. Kemudian poin kedua, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Jadi bagaimana keberadaan Pancasila dalam konteks sejarah ya. Tentu saja bangsa yang besar ya, kita masih ingat ya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya ya. Jadi kalau bicara sejarah pasti tidak lepas dari tokoh ya. Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya, jas merah gitu ya. Kalau Bung Karno bilang apa? Jas merah. Ada yang tahu apa itu jas merah? Ya, kalau Anda baca buku-bukunya sejarah, ya, jangan lupakan sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, jas merah. Nah, tapi juga ada tandingannya, jas hijau. Ya. Nah, kalau jas hijau ini memang bukan akronim gitu ya. Kalau jas merah itu kan akronim. Ada lagi jas hijau. Apa maksud dari jas hijau? Nah, inilah yang terjadi sampai hari ini. Ya, ada upaya-upaya untuk menyembunyikan sejarah. Ya, kalau bicara hijau kan ini nanti identik dengan Islam, identik dengan ulama, identik dengan santri. Ya. Dan itulah yang terjadi dengan negara kita. Ya. Karena catatan-catatan sejarah kita itu tidak sedikit yang bersumber dari penjajah, ya, dari Belanda terutama. Ya. Dan Belanda banyak mengaburkan fakta-fakta sejarah. Ya, misalnya saja tokoh-tokoh pejuang, ya, banyak yang disamarkan atau yang banyak dimanipulasi. Ya, misalnya tokoh di Maluku itu ada namanya yang kita kenal, ya, kalau Anda lihat uang Rp1.000 itu yang pegang golok, ya, namanya Thomas Matulesi. Ya, padahal namanya bukan Thomas Matulesi. Ya, jadi orang kalau membaca nama Thomas pasti orang itu berpikir, oh ini orang dari agama ini, gitu ya. Nah, itu nggak bisa dibantah, gitu. Tapi ternyata nama beliau bukan Thomas Matulesi, ya, namanya Ahmad Lusi. Dia adalah seorang kiai, dia adalah seorang pemimpin pesantren. Ya, ini fakta sejarah jelas, nyata bahwa ada upaya untuk mengaburkan itu. Ya, termasuk Sisingamangaraja, dia adalah pahlawan Islam. Ya, tapi orang melencengkan, ya, menutupi identitasnya. Ya, termasuk misalnya tidak mengupas sejarah secara utuh tentang sosok R.A. Kartini misalnya. Ketika dia menulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang, gitu ya. Orang nggak menggali substansi kenapa R.A. Kartini menulis buku itu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Ya, jadi kalau sudah berkaitan dengan nilai-nilai keislaman itu banyak yang dilencengkan, banyak yang dimanipulasi, ditutupi. Nah, itulah makanya ada muncul konsep jas hijau. Ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, hijau dikaitkan dengan peran daripada tokoh agama, ya. Nah, Anda boleh baca, nanti cari bukunya itu yang ditulis oleh guru besar dari Unpad, ya, Profesor Ahmad Mansur Surya Negara. Nah, judul bukunya itu Api Sejarah. Ini kalau mau fair, ya. Kalau kita mau fair, kita mau melek sejarah yang sebenarnya, ya, di mana banyak fakta-fakta sejarah yang dikaburkan. Nah, Anda boleh baca buku beliau itu. Judulnya Api Sejarah. Ya, mudah-mudahan ada format PDF-nya sehingga Anda bisa download ini. Oke, poin ketiga, Pancasila sebagai dasar negara. Ya, kenapa Pancasila jadi dasar negara? Apa urgensinya? Ya. Kemudian Pancasila sebagai ideologi nasional, Pancasila sebagai sistem filsafat, sistem etika, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, jadi ketujuh materi ini, ya, ada beberapa poin yang nanti akan menjadi tugas individu Anda menggali, menganalisa, ya. Ada kalanya nanti dari 7 materi ini juga menjadi tugas kelompok. Jadi Andalah yang mencari, membuat materinya, dan Anda yang akan mempresentasikan. Ya. Jadi nanti ada kaitannya dengan seminar, ya. Seminar
Pancasila. Ya, kalau seminar Pancasila itu nanti nilainya adalah nilai UTS. Ya, jadi tidak ada UTS tertulis ya untuk mata kuliah kita ini, tapi bentuk UTS dan UASnya itu nanti adalah dalam bentuk seminar. Nah, ini saya akan jelaskan. Beda dengan periode sebelumnya. Ya. Oke ya, baik sahabat sekalian. Jadi dari 7 substansi ini Anda bisa kembangkan. Anda bisa cari dari sekian banyak referensi. Referensinya banyak, jadi bukan hanya satu saja. Ya. Jadi sedapat mungkin sahabat sekalian bisa searching di internet, jurnal-jurnal gitu ya. Buku-buku sejarah terutama ya. Ya, kenapa? Ya karena semakin banyak referensi itu semakin baik gitu. Artinya kita punya pembanding ya, sehingga tidak saja terpaku pada satu sumber. Ya, baik, bisa dipahami ya substansi untuk mata kuliah Pancasila ini ya, intinya itu ada pada 7 poin ya. Jadi inilah yang nanti akan jadi tugas individu ataupun tugas kelompok ya, yang akan dibahas dan untuk kemudian menjadi bahan UTS untuk diseminarkan. Baik, saya melangkah kepada ya, mata kuliah warganegaraan ya. Ya, untuk mata kuliah kewarganegaraan ini nanti kita akan mengkajinya setelah materi terkait Pancasila selesai ya. Dan pelaksanaan UASnya nanti seminar yang berhubungan dengan materi yang ada di mata kuliah kewarganegaraan ini. Ya, jadi seperti itu polanya ya. Jadi UTS-nya itu adalah materi yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila ya. Sementara UASnya adalah materi yang berasal dari substansi mata kuliah kewarganegaraan. Apa saja yang kita kaji di dalam mata kuliah kewarganegaraan ini ya. Yang pertama tentu kaitannya dengan pengantar pendidikan kewarganegaraan, dasar hukumnya, landasannya, kenapa pendidikan kewarganegaraan ini perlu ya. Nah, itulah yang menjadi bagian dari pengantar pendidikan kewarganegaraan. Kemudian kita bahas tentang identitas nasional. Ya, kita sebagai sebuah bangsa sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara, sebagai sebuah komunitas gitu ya, kita punya identitas ya. Secara sektoral, lokal gitu ya, masing-masing suku bangsa punya identitas. Ada bentuk baju, bentuk rumah, seni budaya gitu ya, alat musik, makanan, nah itu kan identitas ya. Ada kalanya identitas yang bersifat lokal, ada identitas yang memang sudah dinasionalisasi, ya dianggap sebagai identitas nasional, gitu ya. Apa saja identitas nasional? Oh ini nanti banyak, ya ada bahasa, ada bendera, ada lagu kebangsaan, ya. Itulah yang berhubungan dengan identitas nasional. Kemudian integrasi nasional. Nah, kalau bicara integrasi, ya integrasi itu artinya penyatuan. Ya, atau upaya-upaya untuk menyatukan. Bagaimana dulu Indonesia yang terdiri dari ya, sebelum Indonesia lahir kan nama kita Nusantara gitu ya. Ya di Nusantara itu ada Sriwijaya, ada Majapahit, ada Pajajaran, gitu ya. Ada kerajaan-kerajaan kecil, gitu ya. Kemudian penjajah dari Eropa masuk, Portugis, Belanda, Spanyol, terus Jepang, Inggris, ya kita ini paling banyak dijajah oleh negara-negara asing. Luar biasa Indonesia ini. Ya. Nah, kemudian muncullah semangat untuk berintegrasi gitu. Ya, semangat untuk melakukan perlawanan, semangat untuk bersatu, semangat untuk mendirikan sebuah negara. Ya, maka muncullah istilah integrasi nasional. Ya. Sekalipun ada kekhawatiran ya kita ini ke depan bisa saja pecah ya seperti dulu kita sebelum tahun 1950 kan kita sempat menjadi sebuah Republik Indonesia Serikat ya, orang bilang negara federal ya.
Jadi kita punya kurang lebih ada 16 negara bagian satu. Ya, termasuk negara yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Jangan salah ya, kita dulu sempat terpecah-pecah ya. Jadi menjadi sebuah negara federal. Ya. Jadi negara yang terbentuk dari negara-negara kecil. Nah, seperti sekarang misalnya dulu Uni Soviet ya. Uni Soviet itu negara besar. Tapi sejak adanya perubahan di tubuh pemerintahan waktu itu di eranya Mikhail Gorbachev ya tahun 91, maka ternyata Uni Soviet sekarang menjadi tidak kurang dari 52 negara bagian. Ya, Rusia, Chechnya, Azerbaijan, Uzbekistan, Tajikistan, Ukraina, ya, termasuk negaranya siapa tuh? Habib Nurmagomedov, ya. Itu adalah dulu tergabung dalam sebuah negara besar yang namanya Uni Soviet. Ya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, Uni Soviet runtuh jadi negara-negara kecil. Dan kita pernah mengalami itu. Ya. Makanya muncul istilah integrasi nasional. Kemudian yang kita kaji terkait dengan konstitusi di Indonesia. Ya, bicara konstitusi berarti kita bicara Undang-Undang Dasar 45 dan undang-undang yang lain. Ya, turunannya lah. Ya. Atau undang-undang yang terkait. Ya, yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Ya. Jadi penjabaran daripada Undang-Undang Dasar 45. Ya. Baik, bisa lanjut ya. Nomor 5, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak dan kewajiban warga negara. Ya. Nah, ini juga nanti berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Dinamika demokrasi Indonesia ini menarik nih kalau kita kaji, ya. Mulai dari era Orde Lama, Orde Baru, era Reformasi sampai era sekarang. Kemudian poin ke-7, penegakan hukum di Indonesia. Nah, ini juga menjadi PR besar buat kita semua. Ya. Ternyata masih dirasakan hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Atau nilai-nilai keadilan yang kita tidak rasakan. Nah, ini penting nih, ya. Mahasiswa harus berani mengkritisi ini, ya, penegakan hukum di Indonesia. Ya. Kemudian yang kita bahas, ya, wawasan Nusantara. Ya, tadi di awal saya sudah singgung sedikit tentang wawasan Nusantara. Ya, menyangkut bagaimana cara pandang kita terhadap bangsa kita, ya. Maksud di dalamnya kekayaan alam yang ada di dalamnya, bagaimana kita mengolah, ya, sebagai anak bangsa. Kemudian yang terakhir itu adalah ketahanan nasional.